Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan. Ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, suatu ketika saya memberikan perminyakan minyak suci kepada seorang ibu yang sedang sakit. Ibu itu berbaring di tempat tidur. Badannya, tangannya, kakinya, seluruh badannya lumpuh karena pernah kecelakaan, pernah jatuh waktu masih kecil. Dan dalam perjalanan akhirnya ibu itu mengalami kelumpuhan di dalam kehidupannya. Dan hanya kepalanya saja, kepalanya pun tidak bisa bergerak ke kanan kiri. Dia hanya bisa tersenyum ketika melihat saya. Saya tahu bahwa ibu ini sangat menderita karena sudah cukup lama dia mengalami kelumpuhan. Tetapi masih bisa tersenyum ketika melihat saya datang untuk memberikan minyak suci kepadanya. Dan saya katakan kepada ibu itu, "Ibu, api penyucian ada dua model, dua macam, yaitu api penyucian yang ada di alam sana dan juga api penyucian yang diperkenankan oleh Tuhan bagi orang-orang tertentu untuk dialami di dunia ini. Tujuannya apa? Untuk memurnikan, untuk menyucikan, sehingga suatu ketika kalau kita meninggal dunia, proses kita akan lebih cepat daripada mereka yang tidak mengalaminya di dunia." Saya memberikan penguatan kepada ibu itu. Dan setelah itu saya memberikan minyak suci kepada ibu itu. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak berapa lama akhirnya ibu itu meninggal dunia. Tapi saya yakin dan percaya, karena dia sudah mengalami penderitaan api penyucian untuk memurnikan, untuk menyucikan jiwanya. Saya sangat yakin percaya dengan iman saya, ibu itu pasti sangat cepat dan bisa lebih cepat untuk bersatu dengan Bapa di surga karena penderitaan yang ia alami selama hidupnya, dan dia tetap setia untuk percaya kepada Tuhan dan tidak kehilangan imannya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus pun berkata kepada para muridnya, kata-kata yang mengguncangkan iman para muridnya, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Anak manusia sebenarnya adalah tokoh ilahi yang akan datang pada akhir zaman, yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi, dipercaya oleh agama Yudaisme. Tokoh ilahi yang akan datang untuk mengadili seluruh umat manusia. Dan anak manusia inilah yang diberi kuasa penuh oleh Allah untuk mengadili seluruh umat manusia. Tetapi yang mereka tidak sangka dan mereka tidak bisa menangkap bahwa anak manusia itulah yang tokoh ilahi itu sudah tinggal bersama dengan mereka, Immanuel, Allah beserta kita. Dan anak manusia inilah yang akan mengorbankan tubuhnya demi manusia yang berdosa, supaya apa? Manusia bisa selamat dan bisa dibangkitkan, bisa disucikan, dimuliakan, dipersatukan lagi dengan Allah. Anak manusia ini harus menderita penderitaan, harus mengalami penderitaan, dan memberikan tubuhnya untuk menjadi korban penebus salah, korban penebus dosa. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kebahagiaan bagi kita para pengikutnya, tetapi dia menjanjikan kebahagiaan di surga sana. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kebahagiaan di dunia, tetapi dia menjanjikan kebahagiaan di surga. Tetapi untuk melewati kebahagiaan di surga sana, kita harus melewati jembatan penderitaan, dan itu pun juga yang diambil oleh Tuhan Yesus. Ketika cawan yang harus diminum oleh Tuhan Yesus, Yesus pun tidak melarikan diri. Meskipun di Taman Getsemani dia mengalami pergumulan, "Bapa, sekiranya boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukanlah kehendak-Ku yang jadi." Itu artinya Yesus sebagai manusia, secara kedagingan dia ingin supaya melewati semua penderitaan, tetapi dia tahu melalui penderitaan itulah dia pun juga akan dipermuliakan. Seorang murid tentu tidak akan melebihi dari seorang gurunya. Guru kita, Tuhan Yesus, juga melewati cawan penderitaan. Kita pun juga mesti melalui cawan penderitaan untuk mendapat kemuliaan. Setiap manusia pasti menemukan penderitaannya, tetapi kalau dia tetap setia dalam memikul salib penderitaannya, salib penderitaan itulah yang akan membawa dia pada jalan kemuliaan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, jikalau saat ini
Anda mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, masalah bertubi-tubi tidak datang selesai, tidak terselesaikan masalah Anda, bahkan sakit penyakit yang tahunan, bertahun-tahun tidak sembuh, percayalah saat ini Anda sedang mengalami api penyucian di dunia. Tujuannya untuk apa? Untuk memurnikan, untuk menyucikan, untuk membersihkan dirimu, agar engkau semakin siap untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan. Masuk dalam kemuliaan Tuhan mesti melalui jalan penderitaan. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Jikalau saat ini Anda mengalami penderitaan, mintalah Roh Kudus yang menghibur, Roh Kudus yang menguatkan, yang menuntun, membimbing kita agar tetap setia kepada Tuhan Yesus meskipun kita melalui jalan penderitaan. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.